السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita. Kalaulah tidak dengan taufik dan hidayahnya, kita tidak akan bisa berkumpul di masjid yang berkah ini guna mempelajari bagian dari agama kita. Salat dan salam semoga dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita dahulu telah membahas hadis-hadis arba'in, di mana hadis arba'in ini yang ditulis oleh Imam Nawawi 40 hadis, atau jumlahnya sebenarnya 42. Dia adalah kesempurnaan dari hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Salah, di mana hadis-hadis yang dikumpulkan ini termasuk hadis-hadis yang ungkapannya singkat tetapi kandungannya sangat luas, yang dinamakan dengan jawami'ul kalim. yakni Nabi diberikan diksi-diksi kalimat yang singkat tetapi jangkauannya sangat luas. Sehingga terkadang kalau kita lihat hadis-hadis yang dikumpulkan di sini adalah hadis-hadis induk dalam setiap perkara. Kita sudah mulai dahulu. Hadis pertama adalah hadis tentang niat. Yang kedua adalah hadis Jibril tentang tingkatan di dalam agama Islam, Islam, iman dan ihsan. Kemudian tentang rukun iman dan banyak hal yang telah kita pelajari, dan itu semuanya adalah hadis-hadis induk. Sehingga kalau seandainya kita mempelajari hadis arba'in ini, maka kita sudah mengetahui di setiap induk-induk perkara itu hadisnya. Dan hadis ini yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi ada 42. Kemudian disempurnakan oleh Ibnu Rajab menjadi 50. Sehingga hadis itu semuanya 50. Syarah yang terbaik adalah kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Ibnu Rajab. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam apa yang telah kita pelajari sebelumnya, dan kita mengambil dari ringkasan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam.
Pada malam ini kita akan melanjutkan yaitu dengan mengambil hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata baik atau hendaklah dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah melakukan ini dan itu. Ya. Ini menunjukkan bahwa amalan-amalan yang disebutkan setelah mengungkapkan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir merupakan cabang-cabang keimanan, merupakan bagian dari keimanan. Dan telah berlalu bahwasanya pembahasan bahwa amalan itu masuk kepada bagian dari iman. Iman, sebagaimana sudah kita ketahui dahulunya, adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lidah, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Iman tidak hanya pengakuan saja, atau iman tidak hanya kepercayaan saja, tapi iman itu pengakuan dan amalan. Sehingga ulama mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Iman itu adalah perkataan, pengakuan, ucapan, dan praktek. Nah, di sini digambarkan bahwa amalan itu termasuk bagian dari iman. Maka amalan iman itu terkadang terkait dengan hak-hak Allah. Ya, amalan iman terkadang berkaitan dengan hak Allah. Seperti menunaikan yang wajib-wajib, ya, meninggalkan yang haram, dan di antaranya juga adalah berkata dengan perkataan yang baik, atau diam dari selainnya. Itu adalah amalan iman
yang berkaitan dengan hak Allah. Terkadang dia berkaitan dengan hak manusia. Seperti memuliakan tamu, memuliakan tetangga, tidak mengganggu orang, menahan diri dari mengganggu. Ya. Maka itu adalah amalan yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Dan kemudian di sini dikaitkan dengan beriman kepada hari akhir. Kenapa tidak dikaitkan dengan iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab? Kenapa dikaitkan dengan iman kepada hari akhir? Karena hari akhir itu ada hari pembalasan. Ya, membalas atau memberikan balasan apa yang dilakukan di dunia. Apabila dia berlaku baik di dunia, dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Apabila dia membuat buruk di dunia, dia akan mendapatkan keburukan di akhirat. Maka dikaitkan kepada hari pembalasan. Sehingga seseorang bisa memanage dirinya. Dia pengen dimuliakan nanti di akhirat, adalah dia muliakan manusia di dunia. Karena karena balasan bagian dari jenis amalan. Al-jaza' min jinsil amal. Maka kalau kita lihat, siapa yang melapangkan orang lain, man naffasa mu'minan qurbatan min qurbid dunya, naffasallahu lahu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan satu beban terhadap orang mukmin, satu beban dari beban-beban dunia, maka Allah akan meringankan beban dia dari satu beban dari beban-beban akhirat. Ya, man yassara an mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang meringankan atau siapa yang melapangkan kesusahan seseorang, maka Allah akan melapangkan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Siapa man satara an muslimin satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Nah, dikaitkan dengan akhirat karena akhirat itu adalah kampung pembalasan dari amalan yang kita lakukan di dunia. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, 3 poin yang ada dalam hadis tadi. Orang mukmin diperintahkan untuk melakukannya. Diperintahkan untuk melakukannya. Yang pertama, qaulul khair. Wasamtu amma siwa. Itu yang pertama, mengucapkan perkataan yang baik dan diam diri atau tidak berbicara dari selainnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini panggilan kepada orang beriman. Dan yang akan bisa menjalankan perintah itu adalah orang mukmin yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari pembalasan. Ya, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Diriwayatkan oleh Tabrani dari hadis Aswad bin Asram Al-Maharibi,
Dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, awsini. Aku mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beri aku nasihat. Ya, beri aku nasihat. Qal, hal tamliku lisanak? Apakah engkau bisa menguasai lisanmu, lidahmu? Lalu aku katakan, ma amliku idza lam amlik lisani. Ya. Apa yang akan aku miliki jika seandainya aku tidak bisa menguasai lisanku? Qal hal tamliku yadak? Apakah engkau bisa menguasai tanganmu? Qultu fama amliku idza lam amlik yadi. Apa yang tidak ada kekuasaan kalau seandainya aku tidak bisa menguasai tanganku. Qal fala taqul bilisanika illa ma'rufa. Janganlah engkau mengucapkan dengan lisanmu kecuali hal yang ma'ruf, hal yang baik. Wala tabsut yadaka illa ila khair. Janganlah engkau mengulurkan tanganmu kecuali kepada yang baik. Dan terdapat hadis yang menunjukkan bahwa lurusnya lisan bagian dari iman. Dari Nabi SAW, dari Anas dan Musnad, qal la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Kata Nabi SAW, iman seorang hamba tidak akan bisa lurus sampai hatinya pun lurus. Jadi iman berkaitan dengan hati. Dan hati seorang hamba tidak akan bisa lurus sampai lisannya, lidahnya lurus. Di dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad juga dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW, beliau mengatakan, man somata naja. Siapa yang diam, dia selamat. Ya. Kemudian dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang sungguh berbicara dengan sebuah kalimat, ma yatabayyanu ma fiha, tidak jelas di dalamnya, ya, yang mengakibatkan dia tergelincir masuk ke dalam api neraka lebih jauh dari perbedaan atau jauhnya timur dengan barat. Maka ini menunjukkan bahwa seorang berbicara terkadang yang dibicarakan itu tidak tentu. Ya, asal berbicara. Sehingga pembicaraannya itu menyebabkan dia tergelincir masuk ke dalam api neraka. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis keluarkan Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Abu Hurairah, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah. Seseorang berbicara dengan sebuah kalimat, la yara biha ba'sa, dia anggap biasa-biasa saja. Ya, kalimat yang dia ucapkan biasa-biasa saja. Yahwi biha sab'ina kharifan finnar.
itu yang menyebabkan dia tersungkur ke dalam api neraka ya sejauh 70 tahun. Dan ini disebabkan oleh lisan. Juga Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Nabi SAW mengatakan, Inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah. La yulqi laha bala. Yarfa'ahu Allahu biha darajat. Seorang laki-laki atau seseorang berbicara dengan sebuah kalimat yang diridhai oleh Allah, namun la yulqi biha laha bala, dianggap itu adalah ungkapan yang biasa. Tapi kalimat itu kalimat yang diridhai oleh Allah. Ya, maka dengan kalimat itu Allah angkat dia dengan sekian derajat. Sebaliknya, ya innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Seorang hamba berbicara dengan sebuah kalimat dari kalimat-kalimat yang merupakan kemurkaan dari Allah. Ya, perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha bala. Dia tidak hiraukan itu. Dia anggap itu ada suatu hal yang biasa. Yahwi biha fi nar fi jahannam. Dan itu menyebabkan dia tersungkur masuk ke dalam api jahannam. Maka ungkapan Nabi SAW, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ucapan Nabi ini adalah perintah kepada kita untuk berkata baik. Dan perintah sekaligus perintah bagi kita untuk diam dari perkataan yang tidak baik. Dan ini wahada dulu ala annahu laysa hunaka kalamun yastawi qawluhu wassamtu anhu. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada perkataan, tidak ada ucapan yang sama-sama sama statusnya diucapkan atau didiamkan. Enggak ada. Maka perkataan itu mungkin boleh jadi dia baik, maka diucapkan. Atau dia tidak baik, maka jangan diucapkan. Tidak ada perkataan yang statusnya diucapkan boleh, enggak diucapkan boleh. Ya. Tapi imma yakuna khairan, boleh jadi ucapan itu adalah baik, maka diperintahkan untuk mengucapkannya. Atau dia tidak baik, maka diperintahkan untuk diam, tidak mengucapkannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Ingatlah ketika dua malaikat yang siap di kanan dan di kiri. Ya. Sehingga tidak ada lagi dari perkataan yang terucapkan kecuali ada yang sudah siap untuk mencatatnya. Maka para salafus saleh sepakat bahwa malaikat yang ada di kanan itu akan menulis kebaikan. Dan yang di kiri menulis keburukan. Terjadi perbedaan pandang ulama.
Apakah setiap yang kita ucapkan itu akan ditulis? Atau tidak ditulis? Kecuali yang di dalamnya mengandung pahala atau iqab. Ya, apakah setiap perkataan yang keluar itu ditulis semuanya? Sampai perkataan dan yang lainnya? Atau perkataan yang bernuansa ada nilai bobot pahala atau ada bobot dosa? Ya. Perbedaannya terjadi kepada dua pendapat. Ali bin Abi Talha dari Ibn Abbas dia mengatakan, yuktabu kullu ma yatakallama bihi min khairin aw syarrin hatta annahu yuktabu qawlu akaltu wa syaribtu wa dhahabtu wa ji'tu. Dari Ibn Abbas dia mengatakan seluruh perkataan itu ditulis. Yang keluar ditulis. Baik perkataan yang baik maupun yang buruk. Sampai ditulis, aku makan, aku minum, aku pergi, aku datang, itu ditulis juga. Ya. Sampai hatta idza kana yaumul khamis. Sampai datang hari Kamis. Urda qawluhu wa amaluhu. Amalan orang ini di hari Kamis dipaparkan. Perkataannya dan perbuatannya. Fa uqirra ma kana fihi min khairin aw syarrin wa ulqiya sa'iruhu. Maka dikukuhkan, ditetapkan dari perkataan dan perbuatan yang di situ bernilai baik atau bernilai buruk. Yani ada bobot pahala, ada bobot dosa. Itu yang ditetapkan. Dan yang lainnya dari perkataan yang tidak bernilai, maka itu dibuang. Maka setiap hari Kamis itu pemaparan, ya, dipaparkan, dipilih-pilih lagi. Tadi catat semuanya. Setelah itu dibentangkan amalan dan perbuatan, perkataan dan perbuatan, lalu dipilih mana yang baik ditulis di catatan kitab kanan, dan apa yang buruk di kitab kiri. Dan inilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya ummul kitab, induk kitab. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Yahya bin Abi Katsir dia mengatakan, rakiba rajulun al-himar fa'athara bih. Ada seorang naiki keledai, lalu keledai itu tergelincir. Faqal, lalu dia mengatakan, ta'isal himar, celaka himarku. Faqala sahibul yamin, lalu yang di kanan mengatakan, ma hiya hasanatun fa'aktubuha. Ya. Wa qala sahibul shimal, ma hiya sayyi'atun fa'aktubuha. Yang sebelah kanan mengatakan yang baik saya tulis. Yang kiri mengatakan yang buruk saya tulis. Fa'awahallahu ila sahibul shimal, ma taraka sahibul yamin min syai' faktubhu fa'athbit fi sayyi'at ta'isas al-himar. Lalu Allah mewahyukan kepada yang di kanan, di kiri, yang ditinggalkan oleh yang kanan, maka tulislah olehmu. Ya, jadi perkataan yang baik ditulis oleh yang kanan. Perkataan yang buruk ditulis oleh yang kiri. Lalu Allah mewahyukan, ya, yang tidak ditulis oleh yang kanan
maka tulislah yang kiri. Maka ucapan sial ini keledai itu ditulis oleh yang kiri. Karena dia adalah perkataan yang tidak baik. Wa dhahiru hadza, ini menunjukkan bahwa annama laysa bihasanatin fahuwa sayyi'ah. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak baik berarti dia jelek. Wa in kana la yu'aqabu 'alaiha, walaupun dia terkadang tidak diberikan sanksi. Karena sebagian dari yang jelek ada yang tidak diberikan sanksi. Ya. Wa qad taqa'u mukaffaratun bi ijtinabil kaba'ir. Boleh jadi yang buruk tadi bisa dihapus disebabkan kita menjauhi dari dosa-dosa besar. Ya. Walakinna zamanaha qad khasaruhu sahibuhu. Akan tetapi waktu telah merugikan yang mengucapkan. Karena dia sudah mengucapkan atau telah membuang waktu. Dia seharusnya dalam waktunya dia bisa mendapatkan pahala, ternyata dia mendapatkan yang sia-sia. Haitsu dhahaba batila fayasulahu bidzalika hasran fil qiyamah asafun alaih wa huwa naw'un uqubah. Maka waktunya berlalu sia-sia sehingga dia tidak dapat apa-apa dengan demikian. Yang akan dia dapatkan adalah rasa penyesalan nanti pada hari kiamat. Menyesal nanti di kiamat terhadap apa yang telah berlalu bagi kita pada hari dunia, itu juga adalah bagian dari bentuk siksaan. Ya, bersedih. Nanti di akhirat kita akan dipaparkan seluruh apa yang kita lakukan. Akan diperlihatkan. Ada waktu-waktu kita yang membuang waktu tanpa ada nilai sama sekali, walaupun dia tidak bernilai tidak ada sanksi misalkan, tapi kita menjadi sia-sia. Bagaimana kalau seandainya waktu kita itu terbuang di dalam maksiat? Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Nasa'i meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fiha illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasratan." Tidak ada satu kaum yang mereka bangkit dari sebuah majlis yang mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majlis itu. Yakni pembicaraannya tidak di dalam pembicaraan bernuansa zikir kepada Allah, pembahasan agama dan yang lainnya. Ya. Tidaklah mereka bangkit dari majlis seperti itu kecuali seperti mereka bangkit dari bangkai seekor keledai. Ya. Wa kana lahum hasrah. Maka itu menjadi penyesalan bagi mereka nantinya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru ismallah fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratan fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Tidak ada seorang yang bangkit dari, tidaklah satu kaum berada dalam sebuah majlis yang mereka tidak berzikir kepada Allah di dalamnya dan tidak bersolat kepada Nabi, kecuali hal itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Ya. Maka boleh jadi Allah mengazab mereka atau Allah mengampuni mereka. Akan tapi itu akan menjadi penyesalan. Ya. Maka karena itu disyaratkan kepada kita untuk apa? Untuk menutup kafaratul majlis dengan doa kafaratul majlis. Agar dosa-dosa yang terjadi di dalam majlis itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun dalam majlis itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun majlisnya, tidak hanya masih pengajian. Kita duduk berbicara, mauta, hendaklah kita akhir juga dengan kafaratul majlis. Wallahu taala alam. Kita azan dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Sebagian salaf dia mengatakan bahwa diperlihatkan kepada anak Adam nanti pada hari kiamat saat umrihi, yakni waktu-waktu yang berlalu dari umurnya. Jadi waktu kita yang kita lewati selama ini, selama dunia, diperlihatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kita. Fa kullu sa'atin lam yadhkur Allah fiha, maka setiap saat, setiap waktu yang dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, taqatta'u nafsuhu 'alaiha hasarat. Jiwanya itu terkoyak, terobek-robek karena penyesalan. Dia akan menyesal, kenapa saya begini, kenapa saya begitu nanti. Ya. Kenapa saya tidak melakukan ini? Sehingga penyesalannya ini menjadi azab terhadap dirinya. Kenapa dia tidak melakukan hal yang bermanfaat? Maka dari sini diketahui bahwa yang tidak baik dari perkataan atau perkataan yang tidak baik, maka diam dari mengucapkannya lebih baik daripada berbicara. Ya. Saya ulangi, perkataan yang tidak baik, diam dari mengucapkannya lebih baik daripada mengucapkannya. Ya. Kecuali kalau seandainya diperlukan. Kalau perkataan baik dianjurkan kita untuk berbicara. Ada perkataan dia tidak menjadi perkataan buruk, tapi dia ya dinilai tidak mengandung baik gitu loh. Perkataan asal ngomong aja, dia tidak dosa. Tapi ketika kita berbicara dengan itu, perbicaraannya kosong, akan menjadi itu penyesalan bagi kita nantinya. Begitu juga banyak berbicara pada hal yang tidak diperlukan akan bisa menyebabkan hati kita ini keras. Banyak omong gitu. Walaupun yang omongnya tidak dosa, tapi banyak omong aja. Itu menyebabkan hati itu menjadi keras. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, la tukthirul kalama bighairi dzikrillah. Jangan memperbanyak omongan yang tidak zikir kepada Allah. Fa inna kathratul kalam bighairi dzikrillah tuqassil qalb. Karena banyak berbicara tanpa zikir kepada Allah, maka itu akan menyebabkan hati menjadi keras. Wa inna ab'adan nasi 'anillah al-qalbu qasi. Orang yang paling jauh dari Allah adalah orang yang hatinya keras. Jadi banyak omong, ada orang suka ngomong aja. Walaupun omongannya ya tidak menyakiti orang gitu, tapi tidak bernilai. Ya, maka ini akan menyebabkan hatinya menjadi keras. Maka lebih baik dia diam. Ya. Adapun memperbanyak zikir ini diperintahkan. Kita memperbanyak zikir, ya. Maka kalau seandainya kita berbicara, maka bicara dengan yang baik. Kalau tidak, maka lebih baik diam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala pernah dia memegang lisannya, memegang lidahnya, dia mengatakan, inilah yang akan menyebabkan aku masuk terjerumus dalam api neraka. Ya, yakni lisan. Umar bin Khattab dia mengatakan, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Siapa yang banyak berbicara akan banyak kesalahannya. Wa man kathura saqatuhu kathura dhunubuhu.
Siapa yang kesalahannya salah, maka dosanya akan banyak. Ya, siapa yang banyak kesalahannya akan banyak dosanya. Wa man kathurat dunubuhu kanatil naru aula bihi. Siapa yang dosanya banyak, maka api neraka lebih utama baginya. Ya, maka yang membawa kepada api neraka adalah awalnya adalah banyak berbicara, ya, karena banyak berbicara akan bisa menyebabkan banyak kekeliruan. Ibnu Mas'ud juga mengatakan, wallahi alladzi la ilaha illahu, wallahu alladzi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada zat yang berhak untuk diibadati kecuali Dia, ma 'alal ardi ahaqqu bitulis sijni minal lisan. Tidak ada sesuatu pun di permukaan bumi ini yang lebih berhak untuk dipenjara terus melebihi dari lisan. Yakni lisan kita, lidah kita yang berhak untuk dipenjara, dikunci terus. Wa qala Wahb bin Munabbih, ajma'atul hukama ala anna ra'sal hikam as-samtu. Wahb bin Munabbih mengatakan, sepakat ahli hikmah mengatakan bahwa kunci hikmah itu adalah diam. Ya, kalau kita lihat orang yang diam akan lebih berwibawa ketimbang dari orang yang banyak omong. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan diriwayatkan bahwasanya Ubaidullah bin Abi Ja'far dia pernah mengatakan, "Idza kana al-mar'u yuhadditsu fi majlisin fa'ajabahu al-hadits falyaskut. Wa idza kana sakitan fa'ajabahu as-sukut falyuhaddits." Ubaidillah bin Abi Ja'far dia adalah salah seorang orang-orang hikmah. Dia mengatakan, apabila seseorang berada dalam sebuah majlis, dia berbicara, lalu pembicaraan dia ini menjadikan dia bangga. Ya. Merasa apa ya? Merasa dapat kedudukan. Maka hendaklah dia diam. Kalau seandainya dia diam dan dia merasa bahwasanya diamnya ini dia terasa terpuji, maka hendaklah dia berbicara. Ya. Nah, di sini dikatakan oleh Ibnu Rajab bahwasanya ini adalah baik, katanya. Jadi ada orang ketika dia berbicara di satu majelis, dia merasa muncul rasa ujubnya. Ya. Kalau itu yang menyebabkan dia ujub terhadap pembicaraan, lebih baik dia diam. Tapi ada lagi orang dia tidak bicara. Dia merasa bicaranya dia ini dapat kedudukan, maka hendaklah dia berbicara. Ya. Nah, Ibnu Rajab dia mengatakan, fa inna man kana kadzalik, siapa yang seperti itu, maka menunjukkan bahwa diamnya dia atau berbicaranya dia dalam rangka menyelisihi hawa nafsunya. Sebab ketika dia berbicara dan dia semakin mendapatkan kedudukan, itu sudah mengikuti hawa nafsunya. Ya. Ketika dia diam, dia merasa bangga dengan berdiamnya dia, itu juga sudah mengikuti hawa nafsunya. Nah, ketika dia berbicara, dia merasa terpuji, lebih baik dia diam. Ya. Pada saat itu, dia menyelisihi apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Ketika dia diam di sebuah majelis yang menyebabkan dia berbangga dengan diamnya dia, hendaklah dia berbicara.
Ya. Sehingga dalam keadaan ini, ya, dalam keadaan ini bahwasanya dia selalu mencari apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya dan diamnya dia itu karena Allah, bukan karena mengikuti hawa nafsunya. Ya. Maka dalam kesimpulan yang kita pelajari dari sisi yang pertama, bahwa berkata baik adalah diperintahkan. Karena itulah yang akan menjadi pahala bagi kita. Kalau seandainya kita tidak berbicara baik, maka lebih baik kita diam. Ya. Pada saat ini kita lihat banyak komentar, walaupun dia diam tapi komentar. Ya, komentar di sosmed dan yang lainnya. Tulisan yang dia tulis itu juga sudah mengganti pembicaraannya. Ya, karena itu dibaca oleh orang. Maka begitu juga kita harus hendaklah menilai dan melihat apakah yang akan kita ucapkan ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Yang kedua, di antara diperintahkan oleh Nabi SAW dalam hadis di atas adalah memuliakan tetangga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junub was sahibi bil jamb wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ibadatilah Allah dan janganlah berbuat syirik kepadanya. Berbuat baiklah kepada orang tua. Berbuat baiklah kepada karib kerabat. Ya, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Wal jari dzil qurba, tetangga yang dia adalah karib kerabat. Berbuat baiklah kepada tetangga yang bukan karib kerabat. Berbuat baiklah kepada sahibi bil jamb, yakni orang yang menemani kita di dalam bersafar. Berbuat baiklah kepada ibnu sabil dan budak-budak yang dimiliki. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang mukhtalan fakhura, orang yang menyombongkan dirinya. Ulama tafsir berbeda pandangan siapa yang dimakan dengan al-jarul qurba, tetangga yang memiliki kerabat. Ya, ada mengatakan al-jarul ladzi lahu qarabah, tetangga yang tetangga itu adalah bagian dari karib kerabat kita. Ya, saudara kita, bibi kita, paman kita dan seterusnya. Ya. Wal jaril junub, tetangga orang yang asing, yakni tidak ada hubungan karib kerabat dengan kita. Ya. Nah, di sini tetangga itu dalam hadis Nabi SAW mengatakan al-jiranu thalathatun. Tetangga itu 3 jenis. Jarun lahu haqqun wahidun wa huwa adnal jiran haqqa. Sebuah tetangga atau seorang tetangga memiliki hak satu haknya. Dan ini adalah hak yang terendah dari hak tetangga. Wa jarun lahu haqqani. Tetangga memiliki 2 hak. Wajarul lahu thalathatu huquq. Tetangga memiliki 3 hak. Fa ammal ladzi lahu haqqun wahidun, adapun tetangga memiliki 1 hak adalah jarun musyrik. Tetangga orang musyrik, tetangga kafir. Ya? La rahima lahu haqqul jiran. Yang tidak ada hubungan karib kerabat dengan kita. Maka dia punya hak apa? Hak bertetangga. Walaupun dia kafir. Ya. Wa ammal ladzi lahu haqqan, adapun yang memiliki 2 hak, fajarun muslimun, adalah tetangga muslim. Lahu haqqul Islam
wa haqqul jiran. Dia memiliki hak Islam karena dia muslim, hak agama, dan dia memiliki hak bertetangga. Wa ammal ladzi lahu thalatha huquq, adapun yang 3 haknya, fajarum muslimun dzu rahimin. Tetangga yang muslim yang dia karib kerabat. Ya, ada 3. Dia lahu haqqul Islam, dia punya hak Islam, wa haqqul jiran, hak bertetangga, wa haqqur rahim, dan hak kekerabatan. Ya. Nah, kalau kita lihat ini kita harus perhatikan bahwa tetangga itu memiliki hak khusus. Maka dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah berzina dengan istri tetangga. Ya. Karena tetangga ini punya hak yang harus dilindungi. Hak yang harus saling melindungi. Ya. Di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna li jaraini." Ya Rasulullah, aku memiliki 2 orang tetangga. Fa ila ayyihima uhdi. Kepada siapa di antara keduanya aku berikan hadiah? Dari 2 ini saya memberikan kepada salah satunya. Kepada siapa yang berhak yang aku berikan? Qal illa aqrabihima minki baban. Ya, ini tetangga yang pintunya lebih dekat kepada pintumu. Jadi kalau seandainya ada ini jalan, pintunya berhadapan dengan pintu kita, yang satu sama dinding di awak, tapi belaci-lancian, ya, belakang, yang pintunya jauh. Nah, walaupun satu dinding, dia jauh daripada orang yang dipisahkan oleh jalan, tapi dia saling, ya, berhadapan pintunya. Kenapa dia lebih berhak? Karena dia akan lebih tahu dengan apa yang terjadi di rumah kita. Apa yang masuk, apa yang keluar. Ketika kita belanja membawa apa, dia tahu. Apa yang kita lakukan, dia tahu. Kita begitu juga dengan dia. Ya. Sekelompok dari salaf dia mengatakan haddul jiran atau haddul jar. Batas tetangga itu mana? Yaitu arba'una daran. 40 rumah. Ya. Wa qila mustadaw arba'ina daran min kulli jawanib, min kulli janib. Yaitu lingkaran 40 rumah dari segala arah. Ke sana 40, sini 40, itu dinamakan dengan tetangga. Ya. Mungkin boleh jadi penilaian sebagai RT bisa juga ya. Rukun tetangga adalah 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sini, dijadikan sebagai RT. Anna rajulan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku jaran lahu. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ashabi ayunadi ala inna arba'ina daran jaran. Ada seorang datang kepada Nabi, dia mengeluhkan akan tetangganya. Lalu Nabi memerintahkan kepada sebagian sahabat untuk menyuruhkan bahwa ketahuilah bahwa 40 rumah itu adalah tetangga. Maka dari sini ya Az-Zuhri mengatakan arba'una hakadha, arba'una hakadha, arba'una hakadha, arba'una hakadha. Ya, 40 dari sini, 40 sini, 40 sini, 40 sini. Maka ya, dengan memberikan ke depan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Nah, ini adalah tetangga ya. Kemudian Nabi SAW selalu mengingatkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Senantiasa Jibril memesankan baik kepada untuk dengan tetangga sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mewarisi. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, Laisal mu'min alladhi yashba'u wajaruhu ja'i'u. Tidaklah seorang mukmin
Yang mana dia kenyang, tetangganya kelaparan. Ini menunjukkan adanya solidaritas, peduli kepada tetangga. Ya, begitu juga Nabi memesankan kepada Abi Dzar, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Kalau seandainya engkau memasak daging yang ada kuah, banyakkan kuahnya, airnya. Maka perhatikan tetanggamu. Ya, sebenarnya yang dikasih walaupun dia air, di situ sudah ada nilai dagingnya karena saripatinya ada di sana. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian kepada tetangga dan bagian dari iman kepada Allah dan hari akhir adalah berbuat baik kepada tetangga. Dan yang ketiga adalah memuliakan tamu. Maksud dengan memuliakan tamu adalah memberikan yang terbaik ketika menjamunya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memberikan tamunya dengan bermurah hati akan jamuannya. Ya. Apa itu jaizah? Wa ma jaizatuhu? Apa itu jamuannya? Jamuannya itu adalah yaumun wa lailah. Satu hari satu malam, hari pertama itu adalah jamuan. Ya. Ikram itu apa? Bermurah hati. Ya, memberikan yang terbaik. Nabi mengatakan wadhiyafatu thalathatu ayyam. Bertamu itu atau menjamu bertamu itu ada 3 hari. Wa ma kana ba'da dzalika fa huwa shadaqah. Lebih dari itu adalah nilai sedekah. Jadi kewajiban kita menjamu tamu ada 3 hari. Lebih dari itu, kalau kita memberi juga, itu adalah sedekah. Tidak ada kewajiban lagi. Ya. Juga Nabi SAW bersabda, "Ad-dhiyafatu thalathatu ayyamin wa jaizatu yaumun wa lailah." Bertamu itu atau menjamu tamu ada 3 hari. Dan jamuannya 1 hari 1 malam. Ya, yakni hari pertama. Wa ma anfaqa alaihi ba'da dzalika fa sadaqah. Selebih dari itu yang dia berikan itu adalah bernilai sedekah. Wala yahilu lahu an yuthwiya indahu hatta yu'assimahu. Tidaklah halal bagi orang yang bertamu untuk tetap tinggal di rumah orang yang menjamunya sampai dia menjadikan dia berdosa. Enggak boleh, enggak halal. Ya, tetap sehingga nanti menyebabkan orang tadi berdosa. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yu'athimuhu? Ya Rasulullah, bagaimana kok bisa menjadikan dia berdosa? Qala yuqimu indahu wa la syai'a lahu yuqrihi bihi. Ya. Dia tinggal dengan orang tadi dan tidak ada sesuatu pun yang akan bisa diberikan kepadanya yang menyebabkan dia ya berdosa jadinya. Nah, 1 hari 1 malam itu adalah jamuan, maka sebagian ulama mengatakan menjamu itu ya betul-betul berikan yang lebih baik. Ya, hari kedua dan ketiga itu yang biasa-biasa. Apa yang ada di rumah itu yang dikeluarkan. Tapi jamuan awal itu adalah lebih banyak, bermurah. Ya, kalau kita lihat makna dari ikram, kita bisa lihat bagaimana orang Arab memberikan jamuan. Ya, yaitu jamuan betul-betul ramai, banyak yang akan dimakan. Ya, itu adalah bentuk jamuan. Dan mereka sangat senang sekali melihat jamuan di Sumatera Barat. Berapa tamu yang kita bawa ya, dubes kita bawa, atase agama kita bawa, jamuan yang ada, apalagi kalau misalkan bawa ke rumah makan Padang, banyak. Ini ada. Yang dimakan, yang akan dihitung nanti kan yang dimakan saja. Tapi itu ada sebuah kehormatan bagi dia untuk menampakkan itu semua. Ya.
bermacam-macam bentuk makanan yang dihidangkan. Ini adalah sebuah penghormatan, ya, yang mereka rasakan. Dan itu adalah bentuk jaizah tadi, jamuan. Tidak semuanya akan dimakan. Kalau kita datang ke rumah orang Arab itu gitu juga. Makanan nasinya banyak gitu. Mungkin kita hanya 5 orang tapi nasinya banyak. Karena 1 kambing di atasnya. Ya, nanti buah-buah di sini banyak gitu ya. Nah, bentuk banyak ini itu bentuknya adalah ikram bagi mereka. Ya. Nah, walaupun nanti ada nas-nas juga kita tidak boleh membebani diri. Ya. Nah, akan tapi apa yang ada kita lakukan. Nah, menjamu tamu dan memberikan kepedulian kepada tamu, ini adalah bagian dari iman, ya, dan berbuat baik kita kepada tamu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 3 hadis atau 3 topik yang kita bahas tadi, itu adalah bagian dari bentuk akhlak. Nah, semuanya kalau kita lihat adalah nilai, di dalamnya ada nilai kepedulian. Karena rasa kita peduli, kita berkata baik. Karena kita ada rasa peduli, kita tidak berkata buruk. Karena ada kepedulian kita, kita memuliakan tetangga. Karena kepedulian kita, kita memuliakan tamu. Maka itulah yang akhlak. Ya. Orang yang tidak punya rasa peduli berarti kurang akhlaknya. Dasar dari peduli ini adalah rasa empati. Kalau bagi kita, bahasa Minangnya adalah raso jo pariso. Nah, raso jo pariso itulah yang kurang dengan generasi muda sekarang. Ya, rasa empati. Karena tidak ada raso jo pariso, akhirnya cuek. Gak ada kepedulian. Tidak menghormati yang tua. Ya, kata nampe itu tidak ada lagi. Data semua matang seluruhnya. Ya, ini menunjukkan bahwa nilai-nilai akhlak sudah berkurang. Karena di situ nilai-nilai kepeduliannya sudah kurang. Disebabkan nilai-nilai raso japarisonya sudah kurang. Kalau kita berbicara dengan masalah akhlak pada umumnya, semuanya kembali kepada peduli. Ya, peduli, akhlak yang paling tertinggi yang telah dilakukan oleh para sahabat apa? Adalah ithar. Mengorbankan diri untuk orang lain. Ini yang telah dilakukan oleh siapa? Oleh Ansar kepada Muhajirin. Dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Orang-orang yang telah menempati, ya, orang-orang yang telah beriman dan menempati kampung. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka ini sangat mencintai orang yang hijrah kepada mereka, yakni muhajirin. Ya, yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajidu fi anfusihim haraj wala yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak merasakan pada diri mereka sebuah hajat pada apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Tidak ada rasa perasaan, rasa iri, rasa dengki, enggak ada. Malahan di antara mereka, jika dia punya kebun, ya, disuruh lihat kebun mana yang bagus, ambil. Ya, berbagi mereka, sampai ada di antara mereka mengatakan, lihatlah istri saya, mana yang kamu sukai, saya talak, nikahi. Ya, sampai begitu mereka, ya, rasa kepedulian dan rasa pengorbanan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain, orang muhajirin di atas diri mereka sendiri. Yakni mereka mengorbankan diri mereka demi orang lain. Itu namanya peduli tingkat tinggi. Walau kana bihim khassasah, walaupun mereka butuh,
Tapi disitulah mereka lebih mendahulukan. Ya. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Siapa yang dijaga dari kerakusan dirinya. Ya. Orang rakus bagaimana? Dia pengen dia yang lebih banyak. Dia pengen dia yang lebih dahulu. Orang yang terjaga dirinya dari ini berarti dia akan berkorban untuk orang lain. Lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Maka faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Ya. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, orang-orang Muhajirin dan Ansar adalah bentuk kepedulian yang tinggi. Dan itu adalah akhlak. Maka kalau kita lihat, kalau kita pengen melihat tabiat orang atau akhlak orang, ya, dikatakan oleh ulama, ya, atau salah mengatakan bahwasanya mau melihat orang, akhlak orang adalah di dua. Yang pertama, bermuamalah. Karena orang ketika dia bermuamalah, jual beli, berkongsi dan yang lainnya, dia pengen untung. Pada saat itu coba lihat, dia ada pedulinya kepada kawannya atau tidak. Ya, dia tidak mau merugi. Nah, kelihatan ini. Yang kedua, pada saat safar. Pada saat safar ini terkadang muncul jiwanya nafsi-nafsi. Ya, minum di andoannya minum, hendak diagih kawannya, ya. Atau dia adalah orang yang lebih mendahulukan kawannya daripada diri sendiri. Ya. Nah, ini mungkin yang perlu kita tanamkan juga kepada anak-anak kita. Ya, kita dahulu mesti merasa orang tua kita berubah saja wajahnya, mulai kita sudah takwi, sagan. Ya, kalau kini enggak, di belalaan dek mata dek ayahnya, anda mengari. Ya, nah ini raso jo pariso ini mungkin perlu kita mulai tumbuhkan, sensitifkan, ya. Nah, kemudian akan muncul rasa peduli, ya. Bagaimana anak ini mendahulukan orang tuanya, berbakti kepada orang tua itu adalah rasa kepedulian lebih dahulu, ya. Kadang-kadang kan ada anak-anak yang cuek dengan orang tuanya, sudah orang tuanya susah, ya, dia tidak muliakan, tidak hormati karena rasa pedulinya kurang, rasa empatinya kepada orang tuanya kurang. Nah, ini kalau kita lihat semua hadis-hadis yang berhubungan dengan akhlak akan ada nuansa di situ, ada kepedulian. Nah, termasuk hadis yang kita pelajari tadi. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada yang pertanyaan, boleh entarkan pertanyaan baik ke nomor 0859 atau ini 0859 727272 77. Saya Amrin Asin dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Apa hukumnya hasil tanah sawah padi yang digadaikan? Contoh si A gadaikan sawahnya kepada si B dalam jangka waktu tertentu. Si B usahakan sawah padi tersebut. Apakah hasil dari usaha termasuk riba? Mohon penjelasan. Iya. Gadai sawah di mana si A menggadaikan sawahnya kepada si B, sawahnya dikelola oleh si B, si A mengambil uang dari si B. Maka dalam hal ini si B mengambil manfaat dari peminjaman uangnya kepada si A. Ya, mana manfaat yang dia ambil? Yaitu dia bisa menguasai tanah tersebut atau sawah karena kompensasi dari pinjaman yang diberikan. Maka kullu qardin jarra manfa'ah fa riba. Setiap pinjaman
yang mendatangkan manfaat kepada orang yang meminjamkan, maka itu adalah riba. Tapi apakah ada solusi? Ya, ada solusi. Yaitu dengan menjual nilai kepemilikan. Tanah ini, sawah ini dia miliki. Berapa nilainya? Ya, taruhlah nilainya dia mau menjual 50% dengan nilai yang disepakati harganya. Maka berarti si A telah menjual separuh dari kepemilikan sawah itu kepada si B. Ya, sehingga sawah itu dimiliki oleh dua orang, A dan B. Di mana kepemilikannya itu musya. Yani musya itu adalah bersama tanpa ditentukan mana bagiannya. Nah, maka kalau seandainya separuh-separuh, maka hasilnya oleh si B halal. Kalau seandainya si B yang mengelola, lalu sepakat bahwasanya dia mendapatkan nilai pengelolaan dan nilai kepemilikan, ya, maka mungkin dia mendapatkan 2/3, 1/3 bagi yang memiliki pemilik yang pertama. Taruhlah misalkan pemilikan si A, si B 2/3, 1/3 bagi pengelola. Ya, maka bagi yang kepemilikan separuh-separuh bagi mereka. Maka itu halal. Ya. Kalau dia musya, si A, si B pengen menjual jatah dia, maka dia harus sampaikan kepada si A dulu. Karena dia temannya musya'nya. Saya mau menjual nih jatah saya. Anda mau ngambil atau tidak? Ya. Oh enggak, ambillah kepada, taruhlah, kasih semua orang lain. Oh, sudah. Berarti dia menjual kepemilikannya kepada si C. Sehingga sekarang si C dan si A lah yang memiliki sawah itu. Bukan dia mau oper. Kalau gadai kan dia minta tembusan dari si C, kan gitu kan? Tapi ini tidaklah bersifat penggadaian atau pinjaman, tetapi adalah jual beli kepemilikan. Sama dengan jual beli saham. Ya, saham satu perusahaan, ya dia mendapatkan 25%. Berarti kepemilikannya dalam itu ada 25% tanpa ditentukan mana punya dia. Ya. Nah, maka saham 25% ini jika dia ingin melepas karena dia butuh uang, dia bisa kembalikan kepada pemilik yang pertama. Ya, dia tawarkan dulu. Kalau dia, oh enggak, saya tidak punya uang, sudah silakan jual kepada yang lain, maka dia boleh menjualkan kepada orang lain. Wallahu ta'ala alam. Ya, mengenai hadis man ata babal sultan iftatan. Barang siapa mendatangi pintu penguasa maka dia akan terfitnah. Apakah larangan ini bersifat mutlak? Apabila tidak, maka sejauh mana larangan ini? Ya, tidak mutlak, ya. Karena kita disuruh untuk menasihati penguasa. Jika dia mampu untuk menasihati, nasihati. Tapi sebagian dari para salaf ada yang memandang tidak puasa gitu. Kekhawatiran dari keterjerumusan, ya, nanti tidak kuat. Nah, kemudian dalam hadis afdhul jihad yaitu afdhul jihad qaulul haqq inda sultan jair. Berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Maksud di sini apa? Ya, datang menasihatinya bukan dengan mendemo gitu ya.
tapi datang depan dia, berkata benar di depan dia, ya, maka ini adalah jihad, ya. Dan kemudian juga Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin menasihati penguasa hendaklah dirahasiakan, ambil tangannya, berbicara dengan dia dengan baik, ya. Kalau seandainya dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak, dia sudah menunaikan kewajibannya. Siapa yang maksud kategori tamu? Apakah teman dekat yang datang berkunjung juga dikatakan tamu? Tamu itu orang yang datang, yang bukan dari dan bukan dari dekat dengan kita, gitu. Orang yang datang itulah tamu. Orang Arab itu dahulu terkenal dengan memuliakan tamu. Salah satunya namanya Hatib At-Tai. Di dalam syair-syair Arab itu diumpamakan orang yang banyak, orang yang pemurah, orang yang suka memuliakan tamu itu dengan orang yang paling banyak abunya. Ya, abu. Nah, abu ini ada dua makna. Abu tempat mengunggun api, karena orang Arab jika seandainya malam hari orang kan bersafar nih, apabila ada api di dalam depan rumah seseorang, ini menunjukkan bahwa rumah ini adalah orang yang mulia, ya. Karena bagi orang yang safar, dia akan mencari tempat itu, ya. Nah, ini adalah orang yang dermawan, ya. Yang kedua, banyak abunya karena dia masak untuk tamunya. Sampai Hatim At-Tai itu datang tamu, dia bukan diundang gitu loh. Datang tamu, dia muliakan, dia tidak ada yang bisa dia suguhkan kecuali kudanya yang sangat dia cintai, dia sembelih, dia suguhkan dagingnya. Ya. Jadi kadang-kadang bagi kita kan tamu itu tamu yang diundang, tamu yang tidak diundang dianggap tidak tamu. Ya. Orang Arab juga sampai sekarang masih. Mereka rumah, ya, rumahnya punya pekarangan, dindingnya tinggi. Biasanya halaman depan, terus baru ada rumah di dalam. Pagar tinggi ini namakan dengan dar, ya. Rumah di dalam itu namanya manzil. Nah, biasanya mereka punya majlis di dalam pekarangan itu. Kalau pintu besarnya ini terbuka 24 jam, ini menunjukkan dia adalah orang yang dermawan. Silakan masuk ke dalam rumah. Ya. Biasanya dia sudah siapkan, ada kurma, ada teh, ada kopi, ada air minum. Sudah datang situ ambil. Kalau kadang-kadang ada pelayan, dia layani. Ya. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dia adalah orang yang selalu setiap hari makan siang di rumahnya itu seperti barale. Ya. Datang siapapun datang. Ya. Dan ini adalah bentuk ikram, kemuliaan, kedermawanan, ya, karimnya. Nah, jadi karib kerabat kita atau teman dekat kita, dia datang dari jauh, sudah dia tamu, ya. Termasuk juga tetangga yang datang, misalkan, ya, itu juga kita jadikan tamu, ya. Bagi kita kadang yang diundang itu tamu, kalau nggak diundang nggak tamu. Hak kita menolak. Ya, kalau misalkan kita tolaknya maksudnya kita tidak siap, maka dalam Al-Quran kan dikatakan di surat An-Nur, ya, adab kita bertamu. Jika ada mengatakan pulang, ya pulang, gitu. Itu azkalakum. Boleh jadi pada saat itu kita belum siap untuk menerima tamu, ya. Gak siap menerima tamu, datang tamu, muku awak masam saya. Oh, tamu kan dah lama, awak sebagai tamu pun dah lama jadi kan. Ya, masa kita mau bertamu tapi mukanya masam gitu loh. Maka itu yang lebih selamat. Ketika dikatakan kita tidak siap, ya sudah, kita maaf. Kami tidak
menerima tamu misalkan ya. Bagi seorang yang telah berusaha keras agar bertakwa kepada Allah, tapi saat fitnah datang di hadapannya dan bermaksiat, dia tidak kuasa untuk menghindar. Yang ingin Anda tanyakan adalah apakah ada jalan untuk kuat dalam menghadapi fitnah, atau memang harus menghindar atau menjauh dari fitnah? Ya, kalau seandainya mendekat tidak bisa kita untuk menjauh, jauh sudah. Ya, maka dalam hal ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Ya, karena seorang kalau sudah dekat mungkin tidak mampu dia untuk menghadapinya. Maka jauh harus kita ambil sikap yang lebih menjauh. Bagaimana adab dalam memberikan nasihat pada murid, anak atau murid? Karena terkadang saya harus menyampaikan hal-hal yang terdengar kasar atau keras dalam proses menasihati itu. Namun tetap dalam usaha untuk memperbaikinya ke arah yang lebih baik. Nasihat itu kita lihat kondisi anak atau kondisi murid. Ya. Apakah saatnya suara kita ditinggikan atau saatnya suara kita direndahkan? Maka ini perlu kita melihat kondisi, ya. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi tetangga yang apabila tidak menghadiri perkumpulan ghibahnya kami dikucilkan. Sebalik jika menghadiri maka akan terjerumus pada perbuatan ghibah mereka. Jangan hadiri. Ya, biarlah mereka membicarakan kita. Ya. Oh, tidak hadir ini orang dikucilkan aja karena dia tidak mau duduk dengan kita. Tapi duduknya bermaksiat, ya. Maka jangan kita menghadirinya, ya, karena menyebabkan kita terjerumus dalam dosa. Pernah seorang teman tanya sama anak dalam beberapa firman Allah, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka siapapun mereka selain Allah pemberi rezeki, apakah perbuatan seperti itu apakah pertanyaan seperti itu ada manfaatnya untuk ditanyakan? Sebenarnya yang memberi rezeki itu adalah Allah. Karena Allah Ar-Raziq War-Razzaq. Ada dua nama. Ar-Raziq yang memberi rezeki. Ar-Razzaq yang banyak memberi rezeki. Ya, pemberian yang lain, ya, pemberian lain, iya, dia memberi, tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya perantara saja. Kalau seandainya Allah sebaik-baik pemberi rezeki, maka mintalah yang pada sebaik-baiknya. Jangan yang pada yang tidak baik. Ya. Misalnya juga ahsanul hakimin, khairul raziqin. Yani itu semuanya yang sebaik-baik memberi hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum itu Allah yang menetapkan, gitu ya. Ya, pertanyaan ini, ya, bukan mungkin dia kurang paham, ya tidak apa-apa, dia memananya itu kita jelaskan, ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Masih ada pertanyaan yang lain yang belum bisa kita jawab. Mudah-mudahan ada waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.